Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radela Ananda Kusnadi dari kelas 10 angkatan 1 ingin menjelaskan tentang jurnal umum. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama setelah bukti transaksi. Fungsi jurnal adalah menyediakan catatan yang lengkap dan permanen dari semua transaksi perusahaan yang disusun dalam urutan kronologis kejadiannya sebagai referensi di masa mendatang. Tujuan mencatat transaksi ke dalam jurnal adalah untuk menunjukkan pengaruh setiap transaksi ke dalam akun perusahaan. Nah, apa sih jurnal umum itu? Jurnal umum merupakan jurnal standar yang berbentuk secara umum. Jurnal ini biasanya juga disebut sebagai jurnal memorial. Sekarang saya akan membuat jurnal umum dari transaksi di sini. Tanggal 2 Maret 2023, Ibu Namira menyetorkan modal awal berupa uang tunai sebesar 400 juta dan peralatan salon sebesar 200 juta. Nanti kita bikin jurnalnya seperti ini. Karena itu tanggalnya di 2, berarti kita tulis 2. Ibu Namira menyetorkan modal awal berupa uang tunai dan peralatan. Uang tunainya itu dia masuknya ke dalam kas di debit, kas dan peralatan juga di debit, dan yang dikredit adalah modal. Di sini masukin nominalnya sesuai dengan transaksi di sini. Modalnya 400 ditambah 200 juta jadinya 600 juta. Untuk yang tanggal 4 Maret itu transaksinya adalah dibeli beberapa perlengkapan salon berupa sampo dan pewarna rambut senilai 1.300.000. Berarti kita kalau masukin jurnal pertama sampo dan pewarna rambut dulu. Dan pewarna. Ini karena aku nggak muat jadi aku tulis sampo aja. Dan kas. Kenapa kasnya dikredit? Karena kasnya berkurang, dia beli sampo. Sampo termasuk ke dalam harta, berarti dia masuknya di debit. Tadi dia beli sampo seharga 1.300.000. Berkurangnya juga 1.300.000. Untuk yang tanggal 5, sewa dibayar di muka untuk 2 tahun sebesar 40 juta. Berarti kalau kita masukin jurnal ada beban sewa, dan kas. Tadi sudah saya bilang ya, kasnya masuk ke kredit karena kasnya kepake, jadinya berkurang di kredit. Seharga 40 juta. Untuk transaksi tanggal 7, diterima uang atas jasa salon dari pelanggan sebesar 2.600.000. Nah, kita masukin jurnal di sini, diterima uang atas jasa salon. Berarti kasnya menambah
pendapatan di kredit ya. Pas debit sebesar 2.500.000 dan pendapatannya untuk yang tanggal 10 dibeli 2 unit sofa dari toko Unix Furniture dengan harga sebesar 1.200.000 per unit, baru dibayarkan sebesar 1 juta dan sisanya dibayarkan akhir bulan. Berarti kalau kita masukin ke jurnal ini ada 3 akun. Yang pertama dibeli 2 unit sofa, berarti sofanya bertambah, sofa di debit, terus 1 juta. Terus dia kasnya juga berkurang, utangnya bertambah karena dia dibayarkan akhir bulan, sisanya dibayarkan akhir bulan. Jadi sofanya bertambah sebesar 1.200.000, kan dia beli 2 unit, berarti dia ditambah 1.200.000 tambah 1.200.000 jadi 2.400.000. Kasnya dia baru bayar 1 juta. Utangnya 1.400.000. Kenapa bisa 1.400.000? Karena dia baru bayar 1 juta. Kan ininya dia beli 2.400.000, tapi dia baru bayar 1 juta, jadi sisa utangnya 1.400.000. Tanggal 13 telah diselesaikan pekerjaan pengecatan rambut untuk 3 orang pelanggan senilai 1.800.000, baru diterima sebesar 1.200.000 dan sisanya diterima akhir bulan. Berarti akun yang terpengaruh untuk tanggal yang 13 itu ada kas, piutang, dan pendapatan. Kasnya tadi untuk 3 orang pelanggan senilai 1.800.000, berarti dia menghasilkan kasnya 1.800.000. Piutangnya 600.000 dan pendapatannya 1.800.000 juga. Untuk yang tanggal 16 diterima uang atas jasa salon dari pelanggan sebesar 1.300.000. Tanggal 16 kasnya bertambah, pendapatannya bertambah. Kasnya di debit 1.300.000. Untuk yang tanggal 17 dibayar listrik, air, dan telepon untuk bulan ini sebesar 1.500.000. Berarti kita masukin beban dan kas. Kasnya juga berkurang 1.500.000. Untuk yang tanggal 21 dibeli 1 unit komputer secara kredit seharga 4 juta. Ini kredit berarti kita masuknya utang ya guys. Dia karena dia beli komputernya menyicil. Kredit. Di akunnya komputer
dan utang usaha seharga 4 juta utangnya juga 4 juta. Saya Manajer Afifa akan melanjutkan transaksi jurnal umum pada tanggal 22. Dilunasi utang pembelian sofa pada toko Unik Fitur pada tanggal 10. Nama akun yang terpengaruh, utang usaha di debit, dan kas di kredit dengan nominal sebesar 1.400.000. Pada transaksi tanggal 24 dibeli 1 unit printer seharga Rp800.000. Nama akun yang terpengaruh, printer di debit, dan kas di kredit dengan kedua nominalnya 800.000. Transaksi tanggal 27 diterima pembayaran dari pelanggan atas pekerjaan pengangkatan rambut pada tanggal 13 sebesar 300.000. Nama akun yang terpengaruh, kas di debit, dan piutang usaha di kredit. Dengan nominal Rp300.000. Transaksi yang terakhir pada tanggal 31 dibayar gaji 3 orang karyawan untuk bulan ini sebesar 6 juta. Nama akun yang terpengaruh, beban gaji di debit, dan kas di kredit dengan nominal 6 juta rupiah. Jurnal umum dengan total debit 663.400, kredit 663.400. Di sini saya akan menjelaskan transaksi buku besar. Buku besar adalah tempat untuk memindahkan perkiraan atau akun yang berasal dari general jurnal atau jurnal umum per tanggal transaksi yang dikelompokkan sesuai jenis akun yang sama. Pada kolom pertama, nama akun kas dengan nomor akun 111 pada tanggal 2 Maret 2023 dengan keterangan setoran modal awal dengan ref jurnal 1, saldo sebesar 400 juta di debit, dan saldo ini 400 juta di debit. Pada transaksi tanggal 4, pembelian perlengkapan dengan ref jurnal 1, kredit dengan nominal sebesar 1.300.000 dan saldo di debit 398.700.000. Kenapa dapat segini? Karena ini dikurangin ini jadi totalnya segini. Pada tanggal 5, pembayaran sewa dengan jurnal 1, kredit dengan nominal 40 juta rupiah dengan saldo debit 358.700.000 rupiah. Kenapa dapat segini? Karena pengurangan dari 398.700.000 dengan 40 juta. Pada transaksi tanggal 7, penerimaan pendapatan dengan jurnal 1 di debit dengan sebesar 2.600.000 dan di debit dengan 361.300. Kenapa bertambah? Karena dia masuknya ke debit bukan ke kredit. Pada transaksi tanggal 10, pembelian sofa secara kredit dengan jurnal 1 di kredit 1 juta rupiah dan di debit 360.300.000. Kenapa?
karena seperti sebelumnya kalau di kredit ya dikurangi. Pada transaksi tanggal 13 piutang pendapatan dengan jurnal 1 di debit 1.200.000 dan di saldo debit 361.500.000. Pada transaksi tanggal 17 pembayaran beban LAT jurnal 1 di kredit 1.500.000, saldo debit jadi 361.300. Transaksi tanggal 22 pelunasan utang tanggal 18 jurnal 2 di kredit 1.400.000 dengan saldo di debit 359.900. Transaksi tanggal 24 pembelian secara tunai dengan jurnal 2 di kredit 800.000 dengan saldo debit 359.100. Pada tanggal 27 penerimaan piutang jurnal 2 di debit 300.000 dengan saldo debit 359.400.000. Yang terakhir, transaksi tanggal 31 pembayaran gaji karyawan jurnal 2 di kredit 6 juta, saldo debit 353.400. Saya akan melanjutkan transaksi buku besar. Pada tanggal 13 piutang pendapatan jurnal 1 600.000 berada di debit, saldo debit 600.000. Kenapa bisa sama-sama debit? Karena saldo awalnya berada di debit. Pada tanggal 27 penerimaan piutang jurnal 2 berada di kredit dengan jumlah 300.000 dengan saldo debit 300.000. Kenapa sama-sama 300? Karena 600.000 dikurang 300.000 hasilnya 300.000. Nama akun sewa dibayar di muka, nomor akunnya 113. Tanggal 5 pembayaran sewa jurnal 1 berada di debit sebesar 40 juta dengan saldo debit sebesar 40 juta. Nama akun perlengkapan, nomor akun 114. Pada tanggal 4 pembelian perlengkapan jurnal 1 di debit dengan nominal 1.300.000, saldo debit nominalnya 1.300.000. Nama akun peralatan, nomor akun 115. Pada tanggal 2 setoran modal awal jurnal 1 di debit nominal 200 juta, saldo dengan debit nominalnya 200 juta. Pada tanggal 10 pembelian sofa kredit jurnal 1 di debit sebesar 2.400.000, saldo dengan debit sebesar 202.400.000. Pada tanggal 21 pembelian komputer jurnal 1 di debit sebesar 4 juta, saldo dengan debit sebesar 206.400. Tanggal 24 pembelian printer jurnal 2 di debit sebesar 800, saldo dengan debit sebesar 207.200. Nama akun utang usaha, nomor akun 211. Pada tanggal 10 pembelian sofa kredit jurnal 1 berada di kredit sebesar 1.400.000, saldo dengan kredit sebesar 1.400.000. Pada tanggal 21 pembelian komputer jurnal 1 berada di kredit sebesar 4 juta, saldo dengan kredit sebesar 5.400.000. Kenapa dapat 5.400.000? Karena 1.400.000 ditambah 4 juta, jadinya hasilnya 5.400.000. Pada tanggal 22 pelunasan utang jurnal 1 berada di debit sebesar 1.400.000, saldo dengan kredit sebesar 4 juta. Kenapa bisa dapat hasil 4 juta? Karena 5.400.000 dikurang 1.400.000 hasilnya 4 juta. Saya akan melanjutkan bukti transaksi buku besar. Nama akun modal Ibu Namira, nomor akun 311. Pada tanggal 2 setoran modal awal jurnal 1 berada di kredit sebesar 600 juta,
Saldo dengan kredit sebesar 600 juta juga. Saya akan melanjutkan bukti transaksi buku besar. Nama akun pendapatan jasa, nomor akun 411. Pada tanggal 7 penerimaan pendapatan jurnal 1 berada di kredit sebesar 2.600.000, saldo dengan kredit sebesar 2.600.000 juga. Pada tanggal 13 piutang pendapatan jurnal 1 berada di kredit sebesar 1.800.000, saldo dengan kredit 4.400.000. Kenapa bisa dapat 4.400.000? Karena 2.600.000 ditambah 1.800.000 hasilnya 4.400.000. Pada tanggal 16 penerimaan pendapatan jurnal 1 berada di kredit sebesar 1.300.000, saldo dengan kredit sebesar 5.700.000. Kenapa bisa dapat 5.700.000? Karena 4.400.000 ditambah 1.300.000 hasilnya 5.700.000. Nama akun beban gaji, nomor akun 511. Pada tanggal 31 pembayaran gaji karyawan jurnal 2 di debit sebesar 6 juta, saldo dengan debit sebesar 6 juta juga. Nama akun beban listrik, air, dan telepon atau bisa disebut LAT. Pada tanggal 17 pembayaran beban LAT jurnal 1 di debit sebesar 1.500.000, saldo dengan debit sebesar 1.500.000 juga. Nomor akunnya 512. Neraca saldo atau balance sheet. Neraca saldo adalah tempat untuk menampung saldo buku besar sesuai dengan posisi debit dan kreditnya. Pertama, kita akan memasukkan akun kas. Karena di akun kas berarti kasnya dimasukkan ke saldo dengan saldo akhir yaitu 353.400.000. Yang kedua ada piutang usaha. Karena di akhir saldo 300, jadi hanya 300. Saldo dibayar di muka saldo akhir 40 juta rupiah. Perlengkapan 1.300.000 rupiah. Peralatan 207.200.000 rupiah. Utang usaha 400.000 rupiah. Modal Ibu Namira 1 juta rupiah. Pendapatan jasa 5.700.000 rupiah. Beban gaji 6 juta rupiah. Beban listrik, air, dan LAT 1.500.000 rupiah. Jika ingin menghitung balance, maka kita harus menjumlah saldo akhir yang ada di debit. Kita hitung dari akun kas sampai beban LAT. Jumlahnya adalah 609.700.000 rupiah. Lalu menghitung kredit mulai dari utang usaha sampai pendapatan jasa. Jika jumlahnya adalah 609.700.000 rupiah, jadi balance dan kredit adalah 609.700.000 rupiah.